Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu rasulullah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, yang kami hormati pada seluruh jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 kita dapat hadir bersama di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya dalam acara ngaji kitab kuning, yaitu pada malam hari ini kitab Nasul Hibat, Nasihat Penyujuk Jiwa, yang insya Allah pada malam hari ini diampu langsung oleh beliau Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, yang insya Allah akan memberi makan materi pada malam hari ini sampai menjelang Isya. Insya Allah ada waktu kurang lebih 30 menit waktu ke depan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian nanti kalau misalnya masih ada waktu, nanti mungkin bisa sharing para jamaah semuanya. Baik, para jamaah serta para pendengar dan pemirsa di mana-mana berada, adapun acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar Surabaya, yaitu Masjid Al-Akbar TV, dan juga TV digital terestrial Madu TV, dan radio streaming Mas Media. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka ngaji kitab kita pada malam hari ini, yaitu kitab Nasul Hibat. Semoga kita dapat mencerna dan juga menambah wawasan kita bersama, khususnya wawasan keilmuan dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa penonton di rumah dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah bahwa malam hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Dan malam ini kita akan melanjutkan makalah yang ke-40. Dalam kelanjutan makalah ini, di mana pertemuan yang lalu disebutkan tentang Abdullah ibnu Abbas yang ditanya tentang 3 hal, tentang hari yang terbaik, tentang bulan yang terbaik, tentang amal yang terbaik. Dan beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah, sebaik-baik hari itu adalah hari Jum'ah. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal as-salawatil khamsi liwaktiha, dan sebaik-baik amal itu melaksanakan sholat 5 waktu
Salat wajib 5 waktu pada waktunya. Kemudian malam ini kita lanjutkan wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Famata maka meninggal, mati. Siapa yang meninggal? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas wafat fi dzalikal yaum, di hari itu. Hari itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ai wa huwa yaumul jum'ah. Meninggalnya di hari Jumat. Tapi tidak dikubur di Madinah. Ini meninggalnya di kota yang dingin, namanya Taif. Makanya Bapak Ibu kalau nanti umroh minta ke Taif. Di sana ada makam dari Abdullah ibnu Abbas, pas di hari Jumat. Di dalam hadis orang yang mati di hari Jumat itu termasuk tanda matinya husnul khotimah. Hitungan hari Jumat itu Kamis maghrib sampai Jumat asar. Itu hitungan hari Jumat. Boleh malam Jumat, boleh hari Jumat. Ada orang bertanya, Pak kalau bunuh diri di hari Jumat, nah ya beda. Kalau bunuh diri bukan mati syahid tapi mati sangit. Bukan husnul khotimah karena su'ul khotimah. Jadi yang dimaksud mati di hari Jumat itu mati dalam keadaan iman. Di hari Jumat. Kalau Rasulullah sendiri wafatnya di hari Senin. Lahir di hari Senin, wafat di hari Senin. Antara lahir sama wafatnya di hari yang sama, di jam yang sama. Famadho ala dzalika, famadho maka lewat. Lewat ini konteksnya waktu ya, setelah kejadian wafatnya Abdullah ibnu Abbas, salasata ayyamin, 3 hari setelah wafatnya Abdullah ibnu Abbas, fabalagha aliyan maka sampai aliyan kepada Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi pada waktu Abdullah ibnu Abbas ini ditanya, Ali belum tahu kalau Abdullah bin Abbas ini sudah menyatakan kalau hari yang baik itu Jum'ah, bulan yang baik itu Ramadan, ibadah yang baik itu sholat 5 waktu pada waktunya. Karena jaraknya jauh, ini Taif, ini Madinah. Mungkin setelah ada santri yang di Taif itu kemudian pergi ke Madinah, dia ngomong cerita sampai terdengar Ali ibnu Abi Thalib. Dan Ali ini juga orang pinter, Pak. Makanya kalau ditanya siapa sahabat Rasulullah yang pinter masalah agama, kalau dalam sejarah ya insya Allah banyak yang pinter, tapi 2 ini yang tertinggi, Abdullah ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah ini karena didoakan Rasulullah, kemarin saya sampaikan. Kalau Ali memang dinyatakan Rasulullah, apa hadisnya? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali pintunya. Jadi kalau mau masuk kota harus lewat pintu. Kalau mau nyerap ilmunya Rasulullah harus lewat Ali. Jadi pendapat orang pinter terdengar dengan orang pinter. Setelah 3 hari sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Apa komentarnya Ali? Nah ini. Makanya biasanya kalau sekarang zaman sosmed Bapak Ibu, ada orang berpendapat di TikTok misalkan ya. Nanti ada orang setuju, langsung dikomentari itu. Videonya
potong langsung dikomentari kalau setuju. Yang tidak setuju sama, dikomentari juga. Makanya kalau panjenengan sudah siap berkomentar di sosmed, ya jangan baper. Pasti ada komentar-komentar di sosmed. Nah, sampean senengane main sosmed, main TikTok, komentar, dikomentari wong, nangis. Ya, gak usah main sosmed, main neker aja niku. Nah, seperti saya ini kan aras-arasen ngomentari orang, jadi saya tidak mau berkomentar. Kalau komentar ya komentar di pengajian gitu aja, tidak komentar di sosmed. Lah komentarnya Abdullah bin Abbas tentang statement 3 yang paling baik tadi itu terdengar Ali, dan Ali komentar apa? Anna ibna Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abdullah ibnu Abbas, ini yang didengar Ali, su'ila andalik, telah ditanya tentang 3 masalah, al-masail ats-tsalats, 3 masalah tentang hari yang baik, bulan yang baik, amal yang baik. Fa'ajaba, maka menjawab. Siapa yang menjawab? Bikadza, ay bidzalikal jawab al-madzkur, Ali bin Abi Thalib juga menjawab yang sama. Jadi misalkan ada orang yang sudah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, terus pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali jawab yo, cocok, bener. Biasanya kan ada kan ceramah itu begitu, padahal hari Senin ditanyakan di sini kepada Yai hari Rabu ditakon pisan Yai Ma'ruf, misalkan saya ditanya kembali ke Yai Ma'ruf, kata Yai Ma'ruf bener, nah ngoten. Padahal jamaah ngentes itu podo enggak jawabannya kiai siji sampai kiai siji ini. Misalkan ini waktunya pilpres, kiai satu ditanya kriteria pemimpin yang baik, dijelaskan, nanti kiai kedua ditanya. Akhirnya jamaah punya kesimpulan, oh berarti kiai yang pertama ini condong ke paslon nomor 4, yang kedua paslon nomor 5. Gak ono ayo terpancing kan, zaman gak ono. Padahal ternyata Ali dikonfrontir dengan Abdullah bin Abbas, jawabannya sama, ya itu bener bisa. Cuman Ali nambahi lagi, nambahi bukan untuk mengkanter atau tidak sepakat dengan Abdullah bin Abbas, tapi nambahi untuk meyakinkan bahwa jawaban Abdullah bin Abbas itu memang benar. Faqala Aliyun, faqala maka berkata siapa Aliyun, Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, julukannya Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, ini sering saya jelaskan. Apa kata Ali? Lau su'ila, seandainya ditanya, siapa al ulama'u, semua orang-orang alim, wal hukama'u, semua orang yang ahli hikmah, wal fuqaha'u, semua orang ahli fikih, umpama ahli ilmu atau ulama ditanya, ahli hikmah, hukama ditanya, ahli fikih, fuqaha ditanya, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, antil kal masail tsalas, tentang 3 masalah ini, fa'ajabu, maka mereka semua ulama, hukama, fuqaha pasti sepakat menjawab bimislima ajababih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang dijawab Abdullah ibnu Abbas. Ini namanya ilmu yang disepakati. Biasanya kalau urusan fadilatul amal itu memang disepakati, yang tidak sepakat kan urusan fikih itu. Ini boleh, ini tidak boleh, tapi urusan keutamaan khairul yang terbaik itu biasanya antara satu ulama dengan ulama lain sama. Itu artinya apa?
jawaban ini memang jawaban yang paling benar, yang paling tepat. Jika dikonfrontasi kepada seluruhnya, semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Saya ingatkan loh para rawuh, Jumat itu apa sih persyaratan khutbah Jumat itu? Apa? Satu, wajib membaca alhamdulillah, memuji Allah dengan redaksinya terserah. Pokoknya ono alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah terserah. Pokoknya ono hamdu nih. Yang kedua, sholawat atas Rasulullah. Terserah dengan redaksi apa saja. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu, monggo. Pokoknya ada sholawatnya. Yang tiga, harus ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan segala redaksi syahadat. Kemudian yang ketiga, harus ada pesan takwa, ittaqullah, atau dengan redaksi yang lain, usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu harus ada. Dan nanti di akhir, di khutbah kedua, harus ada doa untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Terserah redaksinya, monggo. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Nah, yang berbeda apanya? Mungkin gaya menyampaikannya. Karena masing-masing khutbah itu ada karakter. Tapi intinya 5 tadi, Pak. Nggak boleh keluar dari itu. Itu kan menjadi protapnya khotib. Kalau keluar, nggak sah nanti, Pak. Cuman gaya bahasanya itu macam-macam. Ada yang kalem, ada yang sedang, ada yang keras. Kalau mengikuti Rasulullah, ya agak keras Bapak Ibu. Rasulullah kalau khutbah kan sangat jelas, seperti Rasulullah itu berada di medan perang. Saudara-saudara, marilah kita tingkatkan iman takwa kepada Allah. Itu saya, insya Allah saya contoh itu. Yo minimal ya berapa persen lah mirip lah sama Nabi. Karena ada orang khutbah itu wis tuwek, suaranya pelan pisan. Ittaqullah. Ittaqullah. Sak masjid turu kabeh. Pojok rono turu, kono turu. Dadi khutbahnya sebagai pengantar tidur. Ya Allah. Ya seperti begini nggak usah dipakai, Pak. Sampe nek takmir masjid ojo golek khotib sing pelan-pelan koyo ngene iki, nggare turu kabeh jamaah. Saudara-saudara, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Ngomongnya pelan-pelan. Sing pojokan pinggir cakak. Wis totok Mekah Madinah kono wis. Ono wong niku mlebu masjid Jumatan ya. Sik ket tahiyatul masjid langsung turu. Dadi azan gak menangi, khutbah gak menangi, moro-moro komat baru digugahi kancane tangi komat. Waget deh. Yo, iki masjid apa iki? Masjid apa iki? Iki aliran apa? Aliran apa? Maksudnya apa? Masa ono Jumatan kan khutbah kan adzane. Ya apa ono khutbah ono adzan, turu ket pertama turu tok. Nggak boleh panjang-panjang khutbah itu. Nggak boleh suara pelan, harus tegas, harus keras. Supaya jamaahnya melek itu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang justru malah dijadikan sebagai obat tidur. Ono wong gak iso turu ngono. Aku gak iso turu Mas dino iki Mas. Melok aku, turu-turu kon. Apa? Jumatan. Nah kemudian, nah ini Ali nambahi Pak. Ali nambahi. Illa anni aqul, kecuali aku akan mengucapkan, akan mengatakan. Ini bukan membantah Abdullah bin Abbas, tapi ucapan Ali ini menguatkan apa yang sudah dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Fi jawabi dzalika, di dalam jawaban atas pertanyaan itu. Apa kata Ali?
Inna khairal a'mal, sesungguhnya sebaik-baik amal, ma yaqbalullahu ta'ala minka, ma apa-apa, yaqbalu yang menerima siapa Allahu Allah, minka dari engkau. Ini melengkapi Pak. Amal yang terbaik adalah amal yang diterima Allah. Sawaun kanat, sawaun sama, kanat ada, itu qalilatan amalnya itu sedikit, au katsiratan amalnya banyak. Wis gak peduli amal apa wae, angger amal diterima ambek Allah, itu amal yang paling baik. Kajiannya Ali ini kan agak dalam Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan teliti, ada buku itu khusus merangkum tentang kalamnya Ali bin Abi Thalib. Ini ahli sastra Pak ini Pak. Katanya Ali, pokoknya amal apa diterima apik pokoknya. Baik. Wa khairus syuhur, menurut Ali, dan sebaik-baik bulan, ma tatuba fihi ilallah, yaitu ma apa-apa tatuba yang menerima taubat fihi di dalam bulan itu ilallahi, kepada Allah, diterima taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kata beliau, kalau bulan yang baik itu di mana kita bertaubat, diterima Allah taubatnya, yaitu taubatan nasuha. Ya sama saja Bapak Ibu. Ya, kemarin kan dijelaskan hadis, kalau sholatnya baik semua diterima. Kalau sholatnya diterima, semua diterima. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus ketika bicara di bulan Ramadan, kalau ada orang yang masuk di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir, terus dosanya belum terampuni, maka dialah orang yang paling rugi hidupnya. Ramadan teko sampai selesai, ternyata dosanya belum diampuni. Pada Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Kata Sayyidina Ali, bulan yang baik adalah bulan di mana kalau kita bertobat, pasti taubatnya diterima Allah dengan taubatan nasuha. Ya doa, ya Ramadan maksudnya Pak. Saya ditanya begini Pak, tandanya orang itu bakal sukses Ramadan itu bagaimana? Kemarin kan sudah ada kriteria, Recep itu, ini Recep Pak sekarang, menjadi tolak ukur standar sukses gagalnya Ramadan. Ini Recep, maka maksimalkan di bulan Rajab. Terus yang kedua soal rasa, ngeten Pak, ngeten. Nek panjenengan berangkat teng Masjid Al-Akbar, niat sholat jamaah, tapi dari rumah itu sudah membangun senang. Dari rumah sudah membangun senang. Tidak tahu membangun senangnya itu karena apa. Ayo mas, sholat nang Al-Akbar mas, apa? Masjidnya gede. Monggo, nggak apa-apa. Bangun senang dulu, baru berangkat. Karpete empuk mas. Banyak kriteria, imame jos misalnya. Atau ada pengajiannya mas. Pengajiannya dikai ngombe mas. Gede ini ngombe mas. Nak kate tuku mas, gratis. Nyenengan berangkat sebelum sholat jamaah dengan hati yang senang, dengan membangun opini senangnya itu dengan apapun, itu nanti lebih berpotensi diterima Allah sholatnya. Tapi ini dari awal gak senang sholat nang masjid Pak, seangel diterima sampean. Itu loh Pak. Makanya saya jawab, bagaimana orang tingkat Ramadannya diterima Allah? Ketika masuk Ramadan, atine senang. Nanti kalau ditinggal Ramadan, atine susah. Ngoten lho Pak. Sukses itu Pak sudah. Dalam konteks pembangunan hati. Tapi nek sampean budal nang Masjid Al-Akbar sudah enggak senang. Ayo nang Akbar. Moh males aku. Ado masjide. Cedhek lho menara ketok. Ya menara ketok mlaku apa lak wado. Masjidnya sumuk, kan AC-ne. Macam-macam lah. Terus akhirnya terpaksa kita hadir, kita datang. Itu pasti mengurangi nilai Bapak Ibu. Makanya saya katakan, anak-anak yang mau menikah itu, walaupun tidak pacaran misalnya, walaupun baru kenal, dia wajib punya rasa cinta kepada pasangannya itu. Wajib punya rasa cinta.
Walaupun cintanya nggak 100%, tapi wes klik, istilahnya harus lagi klik. Nanti perjalanannya enak. Tapi kalau sudah nikah, gak seneng ambek sing lanang, waduh belain. Malam pertama itu gawe kelambi rangkep pitulas. Gak kelem diode ambek sing lanang, walau itu halal ya. Jadi kelambi dibuka, si ono kelambi maneh, dibuka si ono kelambi maneh, sampai sholat subuh lho si ono kelambi ini. Jadi bengi ku ngelembur buka kelambi tok, gak lapo-lapo. Sampeyan mlebu Ramadan seneng, mbok diterima oleh Allah. Itu dah senang. Nah, senang itu bagaimana? Melihat senang. Biasanya kalau ditanya, "Mas, iki Ramadan kurang saulan lho." Wah, alhamdulillah, enak, jos. Wis aku siap, Mas. Sewenang aku tak antenteni Ramadan iki kewinginane tak antenteni wis. Wong aku nek Ramadan iku iso maksimal, Mas. Nang masjid, ya wis maksimal aku wis. Enak. Jadi ekspresinya menunjukkan dia senang. Tapi ada loh orang itu, "Mas, kurang saulan poso loh." Hah? Poso? Poso maneh? Ketwingan ini poso maneh? Cepet Ramadan teko iki. Enten apa mboten? Napa nggih sing guyu-guyu niki? Sudah Bapak Ibu. Kalau Anda seperti itu, saya pastikan gagal total. Sampai ada hadis, walaupun ini bukan hadis yang sahih, tapi boleh dipakai fadilah amal lah. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa yang gembira, senang, bahagia dengan hadirnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya di atas api neraka. Coba. Saya ngaji ngeten iki nek ndelok ya ini ndelok ustaz seneng ngono wis masuk kabeh ilmune, Pak. Masuk kabeh temenan ya. Masih sampai rada liar-liar teklak-tekluk masuk. Embo ilmune sapa sing mlebu? Ilmune jin tak karo aku. Tapi nek dari awal wis gak seneng, alas, gak cocok aku wis. Masih sak jam lungguh ya ilmunya mendal terus. Apalagi sekarang ini, Pak. Sekarang ini kan kiainya ditarik ulur semua. Ono sing nang ini paslon 1, 2, 3. Pas sing ngaji iku ndukung paslon 1, jamaah paslon 2. Males aku. Gak cocok ambek aku. Aku paslon 2, paslon 1. MC ini paslon 3 bisa. Wis jangkep. Saya tambahkan sedikit. Qala Ibnu Abbas at-taubatun nasuh. Berkatalah Ibnu Abbas yang disebut dengan taubatan nasuha itu an-nadam, menyesal, bil qalbi dengan hati, wal istighfaru dan mohon ampun dengan istighfar, bil lisan dengan lisan, wal ikla berhenti, leren, mandek, bil badani dengan perbuatan badan, wal idmar dan berjanji ala alla yauda ila manahallahu anhu, untuk tidak kembali kepada perbuatan yang dilarang Allah. Jadi taubatan nasuha menurut Abdullah bin Abbas menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan, berhenti dari perbuatan lewat badan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ada 4 ya, menyesal, istighfar, berhenti dari dosa, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Wakilalan diucapkan at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh, taubatan nasuha itu alla yabqa ala amalih, tidak melakukan, tidak tetap untuk melakukan amalnya, amalihi atharun minal maksiyah, yang tersisa dari maksiat. Ya nah maksudnya ini Pak Bu. Kalau tobat dari korupsi Pak, tinggalkan itu. Lingkungan yang membuat dia korupsi tinggalkan. Kalau misal dosanya itu berzina, tinggalkan. Anak koyok ngene Pak, saya saya bertobat Pak, tapi saya ya berat Pak untuk meninggalkan Pak. Kan gimana lagi Pak? Tetap sampean. Berarti gak nasuha sampean. Keluar dari zona itu.
Wong zina kok ngomong ini. Saya tobat Pak dari zina Pak. Kan tapi sekarang tidak bisa Pak langsung Pak. Ya tetep sih ambung-ambungan tok gak apa-apa. Lho ngawur ae kon. Melok madhabe sapa ngono iku. Kalau sudah tobat keluar dari itu, dari zona itu namanya nasuha. Kalau enggak bukan nasuha namanya. Separuh-separuh sampean. Kan ada hadis yang menyatakan itu, orang sampai keluar dari kampung maksiat menuju kampung taubat. Ternyata di jalan orang ini sudah membunuh 99 orang, Pak. Datang kepada rahib, pendeta, tanya, "Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira saya tobat ini diterima Allah enggak?" Garere pendetoi, "Enggak, percuma kon, kakek dosa kon." Dipateni pisan niku sing. Jangkep 100 wis. Tapi ada ulama yang mengatakan masih ada harapan. Asalkan kamu keluar dari kampung maksiat menuju kampung taubat. Sudah karena niat tekad Bapak Ibu keluar dia. Dalam perjalanan mati Pak dia, meninggal. Belum sampai kampung taubat meninggal. Disitulah malaikat ini berselisih. Malaikat ini berbeda pendapat. Jari malaikat sing apik, iki apik iki. Wis niate taubat kok mati. Wis niate tobat diterima ini. Jari malaikat situ gak iso ngisik durung tobat tok, durung tutuk kampung kok. Jadi malaikat itu geger, Pak. Ya ternyata gak menungso tok, malaikat barang geger. Akhirnya malaikat Jibril diutus Allah untuk menjadi penengah. Ana apa iki rek? Iki lho, ngomong iki wong apik, iki ngelek. Meneng jare malaikat jin. Coba kan cocot, meneng. Ya aku ngomong iki saiki. Niku nek malaikate teko Surabaya ngoten niku model. Bahasane bahasa pojok kampung. Sekarang ini dia meninggalnya itu diukur aja. Lebih jauh dari kampung maksiatnya atau lebih jauh dari kampung taubatnya. Kalau lebih dekat ke kampung taubatnya berarti dia lebih jauh kan, otomatis kan jalannya sudah lebih dari separuh. Jadi malaikat itu ngukur, Pak. Mbok ngukure ambek garisan apa? Lho kok dilalah? Padha. Ngeblake niku lho, antara dari kampung taubat dengan kampung maksiatnya itu sama. Misal sama-sama 5 kilo. Malaikat geger maneh. Terus pun ini ke solusi nih. Yang malaikat Jibril sudah dapat jawaban dari Allah, gampang. Ngeblake mengarep apa mengguri. Kalau mengarep, diterima semua tobatnya. Kalau lebih dekat. Kalau mengguri kan balik mana nang ini kampung maksiat. Ditelok geblake nang ngarep. Akhirnya malaikat loro sepakat untuk kon geblak nang ngarep. Ngeblak nang mburi kan. Sampeyan kabeh tobat. Kemarin ada orang yang saya ruqyah karena kecanduan game online, Pak. Otaknya itu sudah rusak. Saya bilang orang tuanya, "Sampeyan tego ta anak sampeyan tak apa itu istilahnya tak saya kasih." Ya ada caranya sendiri, Pak. Awalnya ya sudah. Sampai kejang-kejang anaknya. Setelah itu sudah lupa dengan game online, saya alihkan itu. Tapi emaknya ngomong ini, Ibu nih, Pak Ustadz tolong jangan langsung ya, bertahap. Kon mau dikandani siap apa gak ngomong siap. Biar tidak apa-apa, sehari kan biasanya 24 jam dia game. Sementara gak apa-apa Ustadz, setengah hari boleh. Tak dodok badukmu tak warang ngono. Kini wis teko-teko serius adakno. Nggak bisa Bu, ini harus frontal, ini harus ekstrim. Nggak bisa, harus ekstrim, harus dicul, dilepas betul dari kecanduan. Ini kalau kita anggap ini maksiat ya Pak, sama semuanya. Lah panjenengan kepingin taubatan nasuha, tapi hari-harinya masih ada di situ. Selama ini terpengaruh dengan kawan-kawan, saya hijrah Pak, saya taubatan nasuha, dadak bendalu sik cangkruan nang ngene warkop misalnya, gumbul arek sing biasa ngejak maksiat. Lah sampeyan jare taubatan nasuha, kok sik gumbul ambek arek iko? Nggih anu Pak, bertahap Pak.
Biasanya kalau orang melekan niku teng warkop niku 10 jam niki namung 5 jam mawon. Ya balik mana tak jauh. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya keluar dari itu. Itu baru namanya taubatan nasuha. Sirron au jahron, apakah itu secara rahasia maupun terang-terangan, wakila hiyallati turisu sahibuhul falah ajilan au ajilan, yang mewariskan kepada pelakunya itu kebahagiaan baik cepat maupun lambat. Yang ketiga, terakhir, wa khairul ayyam, katanya Ali, sebaik-baik hari itu ma takhruju fihi minad dunya, yaitu saat kita keluar dari dunia ini kembali kepada Allah bil maut, dengan kematian kita, mukminan billah, dengan mukmin atau iman kepada Allah. Jadi beliau menambahkan tentang Abdullah bin Abbas itu, pertama, sebaik-baik amal adalah saat amal kita diterima Allah, sebaik-baik bulan adalah saat tobat kita dengan taubatan nasuha diterima Allah. Yang ketiga, sebaik-baik hari adalah hari kematian kita yang membawa keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada kelanjutan syair kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Ada waktu sekitar 10 menit kita manfaatkan, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya mungkin sebelah, ya sebelah sini. Sinten? Yang sebelah sini nggak ada? Ini Mas. Selain Pak Yahya. Oh iya, baik, sebelah sini. Monggo Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Ustaz. Ya. Amal dulu ya. Menjaga sholat wajib tepat waktu Ustaz. Mohon pribadi. Baik. Menjaga sholat wajib tepat waktu. Yang pertama, panjenengan sudah mendapatkan ilmunya ya, tentang bagaimana keutamaannya, bagaimana fadilahnya. Orang itu kalau sudah tahu keutamaan Bapak Ibu, itu senang. Makanya pastikan panjenengan ini hadir di masjid atau melakukan amal apa saja, tapi sudah tahu keutamaannya. Saya ini sholat awal waktu itu apa keutamaannya, saya ini sholat berjamaah itu apa keutamaannya. Itu tujuannya kenapa ada hadis-hadis tentang fadilah amal. Teman-teman jamaah tablek ya, itu yang dikaji itu cuma fadilah amal Pak, apa keutamaan. Jadi mereka itu semangat. Satu ya, ini triknya. Saya akan mendapatkan apa? Itu cari yang banyak. Yang jelas kita menghidupkan sunnah. Yang jelas orang itu kalau sholat awal waktu itu kan sholat terbaik. Kalau orang itu sholat awal waktu pasti berjumpa dengan jamaah dan bisa melakukan beberapa sholat tahiyatul masjid. Kalau ada qobliyah ya qobliyah, sambil menunggu sholat. Pengkondisian hatinya juga lebih baik, enggak terburu-buru. Panjenengan apalagi di Al-Akbar ini Pak, antara pintu masuk dengan paimaman itu waduh. Nek sampean budal lebih awal aman Pak. Tapi nek sampean telat Pak, waduh, nang kono Gus, kene wis rakaat terakhir. Ya nek saya menang mushola sampean bisa mendapatkan rakaatnya imam. Oke ini ku waduh Pak. Wis kate mari ya buwing akhirnya malah wayu banter. Teko kene menggos. Durung sikatan pisan. Nyumpekno malaikat iku jenenge. Satu, cari dalil hadis tentang fadilah amal sholat berjamaah awal waktu. Yang kedua Bapak Ibu, kawan. Ya ini komunitas ini Pak. Jadi kita itu pernah
dalam satu perjalanan Bapak Ibu. Tapi matlaknya belum sampai boleh jamak qashar. Kalau nggak salah kita ke Malang waktu itu. Kan Malang itu ada daerah yang memperbolehkan kita jamak qashar. Karena berangkatnya dari Masjid Al-Akbar dan Malangnya itu hanya Malang Singosari, kan matlaknya belum. Kalau Batu sudah bisa Pak. Minimal kan 81 kilo. Itu kalau pakai imam yang paling ringan. Tapi kita punya kawan Bapak Ibu. Di mobil itu yang azan Allahu Akbar, bengong. Masjid, goleh masjid, goleh masjid. Jadi saya lihat fenomena ada yang bingung, ada yang gopo, ada yang santai. Tapi lama-lama kita berpikir, kalau yang santai kan nggak usah takon Pak. Oh nyanyi santai. Olah apa sih gopo-gopo atas saya adan nih. Menil ayono adan mana sih? Jawabannya ngene-ngene iku lho. Nah nek sampean ketemu wong sing koyo ngene Pak, tak jamin sampean mesti aras-arasen Pak. Meneh ana waktu sih anak dene kate mati ae ngono iku. Tapi niku maaf Pak, ayo berhenti Pak, kita perlu Pak, saya itu terpengaruh gitu loh. Apalagi itu yang punya mobil. Sepurane sing akeh yo, iki aku mampir masjid aku, gak iso aku. Gak enak kabeh atiku, ayo mampir masjid. Ada yang Mas, engko lah ana masjid mana sih? Waktune sih akeh iki lho, gak iso aku biasa ngene-ngene gak iso. Engko mari mangan langsung tak jak nang warung kon. Oh ya wis gak apa-apa. Dadi urusane ku kudu urusan masjid, urusan warung ku mau. Lho nek sampean duwe kanca sing model koyo ngene, Pak, wis gak suwe seminggu gombol ae katut sampean. Apalagi orang ini punya power. Biasanya sing ngejak lunga sing duwe mobil, sing ngejak lunga sing traktir mangan. Sing traktir senengane salat awal waktu katut sampean. Tapi nek sampean sing traktir sing duwe mobil gak seneng salat awal waktu yo katut sampean. Allahu Akbar sampean senengane, Pak, mandek sik Pak, aku salat Pak. Tala saiki lho sik ana waktu kok masjid sing belakono ae. Engko pisan mangan tak bayari kabeh. Ya wis gak apa-apa nek ngono. Iya. Kawan itu pengaruh Bapak. Jadi yang pertama ilmu fadilah amal, yang kedua kawan. Yang ketiga mohon kekuatan Allah, tekad. Ya Allah jadikan sholatku sempurna di awal waktu. Terus jadikan sholatku sempurna di awal waktu. Supaya kita dimudahkan Allah. Insya Allah 3 cara ini cukup efektif Bapak Ibu. Ya. Nggih mboten sampean mboten kula sami kok Pak. Kula nggih nek gumbulane gak tapek genah ku ya melok ya aku iki kan. Ya. Tapi kalau gumbulane genah itu ada orang ngajak rapat gitu. Pernah diajak rapat di salah satu kantor ya, pemerintah di Surabaya ini. Pimpinan rapatnya itu azan Allahu Akbar, semua yang rapat ini muslim. Ada yang non muslim, langsung tek, maaf Bapak Ibu, kita berhenti dulu, kita break sholat jamaah di masjid, kebetulan masjidnya ada di bawah. Yang non muslim silakan makan dulu boleh, santai-santai ke kamar mandi, oke, kita break, tok-tok enak. Kalau pimpinannya yang ngajak Pak, wis gak bisa berkutik kabeh. Tapi pernah saya rapat juga, pimpinannya adalah blender pimpinannya. Yang ngusulkan malah anggotanya, maaf Bapak pimpinan, saya ini adzan Pak, saya mau, maaf, ini rapat hampir saja tuntas dan finish, tolong jangan keluar ruangan. Bingung sampai. Makanya saya berpikir Masya Allah, seandainya kita punya pemimpin yang perhatian terhadap sholat jamaah, aman Pak Indonesia Pak. Terus kira-kira paslon berapa Ustaz? Ngono maneh wong-wong balak-balik dikandani. Paslon 4 dan 5. Itu Pak Yahya, wallahu a'lam. Mungkin ada satu lagi? Itu Mas Ustadz Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, ini tentang sholat jenazah. Jenazah. Ya, apakah kita wajib untuk mensolati seorang jenazah itu Ustadz, walaupun orang ini dikatakan Islam tapi nggak beriman, kayak munafik atau fasik, dia terkenal nggak sholat, ada azan ya tidur ngelekor. Pada saat dia meninggal,
ada seorang kayak mudin itu diarah sarasen untuk mensolati jenazah itu, tapi atas dasar kesosialan manusiawi dia dengan terpaksa untuk mensolati jenazah itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mensolati dia, yang lain gugur kewajiban. Tapi ya sebaik-baiknya semua ikut sholat. Yang diceritakan tadi itu orang fasik namanya Pak. Fasik itu orang Islam tapi enggak mengamalkan gitu loh. Ya tadi kadang-kadang sholat, kadang enggak. Itu orang fasik namanya. Dan orang fasik itu tetap wajib disolati. Selama dia bersyahadat itu wajib disolati. Rasulullah itu yang tidak mau mensolati kalau dia punya utang. Lebih berat orang utang daripada fasik, Pak. Fasik itu masih boleh disolati. Ini gak tahu sholat, Pak. Aku tahu petuk pisan tok Pak nama masjid, Pak. Waktu Idul Fitri tok gak apa-apa berarti dia Islam, sholat ona gak apa-apa. Dan Pak Mudin harus bijak. Gak apa-apa Mudin, sholati aja gak apa-apa. Toh kita tidak tahu amalnya seperti apa. Karena itu hakullah, sholat itu. Kalau hakul Adam kan tahu semua. Jadi tetap disolati. Tetap disolati. Tapi saya tahu Bapak Ibu, itu kan hukum alam. Orang yang dulu sering sholat, dan kalau ada jenazah sering mensolati, saya jamin pasti nanti yang sholat banyak. Tapi kalau enggak, ya paling hanya 3 orang, 5 orang yang mensolati itu. Keluarganya sendiri. Jadi tetap disolati Pak. Karena hak orang yang mukmin atau muslim ya, yang bersyahadat itu, yaitu disolati jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.